tengah-tengah kami Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas hadirat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan hadirat-Mu lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terbuka dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang daripada kami Tuhan terlewatkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau semua kami merata Tuhan. Kami mau merata Tuhan, merasakan hadirat-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Hati yang keras Engkau lembutkan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Yang punya beban berat Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang punya sakit Tuhan Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang sudah menderita. Bahkan mati bagi kami Tuhan. Bahkan menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita karena Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Oke. Yes, Tuhan. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
Masih kuat berdiri? Oke, kalau masih kuat berdiri, kita mau tetap sukacita dengan Tuhan ya. Mari kita berikan hati kita dengan Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, yes Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari pusatkan pikiranmu kepada Dia. Pikirkan tentang Kristus yang ada di tempat ini. Buang segala pikiran yang tidak berasal dari Kristus. Buang segala pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Kristus. Karena Kristus ada di tempat ini, maka pikirkanlah tentang Kristus. Maka kasih Kristus akan melawat engkau. Kasih Kristus akan bertumbuh dalam hatimu. Oh Tuhan, jangan biarkan kami berhenti memikirkan tentang Engkau Tuhan. Bawa kami terus memikirkan Engkau Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Sungguh Bapa, biarlah hanya Engkau, pribadi Engkau yang mempesona kami Tuhan. Sehingga kami terus menerus memikirkan tentang Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami menari, kami melompat karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami berteriak, berseru karena kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami mau mencurahkan cinta kami, kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kerinduan kami yang dalam akan Engkau, kami nyatakan Tuhan dengan seruan kami, dengan penyembahan kami, dengan rasa syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Bahwa kami tidak berhenti untuk memikirkan Engkau Tuhan. Bahwa kami terus memikirkan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta. Kerinduanmu kepada Tuhan. Kalau engkau merindukan Tuhan, engkau cinta Tuhan, nyatakan cintamu kepada Dia. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Oh, ku mengasihi-Mu, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai karena kasih kita kepada Dia. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami mencintai Engkau Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kami merindukan Engkau Tuhan. Dan kami mau terus merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Nah itu bawa kami Tuhan. Bawa cinta kami kepada Engkau semakin hari semakin besar.
sama seperti cintamu kepada kami yang semakin hari semakin besar Tuhan. Dan kami mau mewujudkan cinta itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau berbicara, Engkau berkata-kata kepada kami Tuhan, kepada setiap kami Tuhan, secara spesial, spesifik Tuhan. Karena kami mau Tuhan, cinta yang dalam itu Tuhan, cintamu yang dalam itu Tuhan, bergelora, berkobar-kobar dalam hati kami Tuhan. Karena itu kami mau terus mendengar Engkau berkata-kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus, suara Tuhan menjadi sebuah kata-kata yang indah, yang mengobarkan cinta kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkata-kata lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami semua sama-sama diberkati. Kami mendapatkan hikmat yang sama, sehingga kami sama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan, shalom. Shalom. Ya. Saya berharap sekalipun tidak banyak yang datang, tidak mempengaruhi suasana hati kita, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada tempat ini, amin. Tuhan yang membuat kita tetap antusias, amin. Puji Tuhan. Ya, pagi ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena sedang pelayanan kebaktian Padang dengan pelayanan pelajar. Jadi beliau meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Baik, pagi ini Tuhan menggerakkan untuk saya menyampaikan tentang ikat janji Allah, ya, tentang ikat janji Allah. Kita buka dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Ini ayat firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu semua sudah hafal ya, tanpa membukanya pun mungkin hafal. Tapi kita buka ya supaya kita bisa menikmati firman Tuhan ini. Sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi pagi ini sekali lagi saya ulang bahwa saya ingin bagikan tentang ikat janji Tuhan. Ketika saya agak cukup lama saya merenungkan firman Tuhan ini karena saya nggak tahu seperti nggak dapat gitu ya, nggak dapat. Saya hampir berpikir saya mau bagikan yang lain aja deh Tuhan, yang mungkin saya bisa, artinya saya bisa sesuatu yang memang juga bergerak berkobar-kobar dalam hati saya gitu. Tapi ketika saya coba mau merenungkan yang lain, Tuhan bawa lagi untuk merenungkan ini lagi ya. Sampai saya pikir, tapi kok belum dapat ya. Saya berdoa lagi, Tuhan bicaralah kalau memang Tuhan ingin saya ingin membagikan tentang ini. Dan puji Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita dan saya percaya ini bisa berbicara juga kepada kita semua. Ya, ini berbicara tentang ikat janji Allah kepada kita, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan merindukan setiap kita, cintanya kita kepada Dia nggak cuman sebatas cinta mula-mula, tapi cinta yang terus berkobar-kobar sampai kepada akhir hayat kita. Amin, amin. Oke. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini di gereja kita khususnya, kita sedang mengalami kasih yang dalam akan Tuhan, amin. Ya, setelah retreat saya percaya semua mengalami pemulihan, amin. Amin. Angkat tangan dong yang mengalami pemulihan Tuhan, amin. Rumah tangganya diberkati Tuhan, mulai ada komunikasi yang baik, mulai ada senyum, ya mungkin yang dulu wajah-wajah pepaya yang sering dilihat tapi sekarang udah mulai wajah-wajah semangka gitu ya, merah merona gitu ya.
membuat semangat gitu ya. Amin. Ya, jadi saya percaya bahwa jika hari-hari ini ya Bapak Ibu mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, ya saya memperhatikan, jika hari-hari ini Bapak Ibu mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, ya berkobar-kobar lagi dengan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah yang memulai cinta itu bersemi di hati saudara. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami cinta mula-mula lagi dengan Tuhan, kalau cinta akan Tuhan mulai berkobar-kobar, ya itu karena Tuhan yang memulai dalam hati saudara. Amin. Maka dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mengalami kasih yang berkobar-kobar, Tuhan yang memulainya. Cinta itu bersemi karena Tuhan yang memulai dalam hati Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau Tuhan yang memulai, artinya begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Amin. Tuhan begitu, artinya Tuhan memandang saudara dan saya begitu spesial, begitu luar biasa, sampai dia memulai, dia harus mengalami jatuh cinta lagi dengan saya, sehingga dia memulai, sehingga cinta Tuhan dalam hati saudara bersemi, mulai berkobar lagi, saudara mulai berbunga-bunga lagi. Ketika saudara membaca firman Tuhan mulai berbunga-bunga lagi. Oh luar biasa, saya dapat janji Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara mulai berbunga-bunga lagi, saudara mulai menyembah Tuhan. Wah, itu karena Tuhan yang memulainya, bukan karena usaha saudara. Amin. Bukan karena usaha saudara, tapi Tuhan yang memulainya. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memulainya, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita tidak boleh pasif, amin. Kita juga harus aktif. Amin. Nah, jadi kerendahan hati Tuhanlah, ya, kerendahan hati Tuhan yang membuat kita mengalami jatuh cinta akan Tuhan. Bukan karena usaha saudara. Tapi karena kerendahan hati Tuhan, Tuhan membuka hati. Saya mau dia mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta lagi akan Tuhan. Nah, saya ingin kita merenungkan ini. Mengapa Tuhan begitu berinisiatif? Ya, mengapa Tuhan begitu berinisiatif? Ya, supaya saudara mengalami jatuh cinta lagi kepada Dia. Mengapa sepertinya kok Tuhan yang kok antusias supaya saudara jatuh cinta kepada Tuhan? Harusnya kan kita yang jatuh cinta kepada Tuhan kan? Tapi Tuhan yang ingin saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Sepertinya kok Tuhan yang ngejar-ngejar Bapak Ibu ya, gitu ya. Mengapa? Mengapa Tuhan yang begitu berinisiatif? Ya kita sudah dapat di retret tentang Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 bahwa Tuhan punya rancangan spesial terhadap kita, amin. Tuhan punya tujuan yang besar dan mulia terhadap kita, amin. Karena itulah Tuhan tidak ingin rancangan itu gagal. Makanya Tuhan berinisiatif supaya saudara mengalami cinta Tuhan lagi. Tuhan inginkan supaya cinta saudara kepada Tuhan berkobar-kobar lagi karena Tuhan mau. Rancangannya yang ditetapkannya dari semula itu harus berhasil, ya. Tidak boleh gagal. Amin. Makanya Tuhan buat saudara jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Tuhan berusaha ketika saudara lemah, Tuhan berusaha bangkitkan cinta itu. Ya. Karena Tuhan tidak ingin rancangannya dalam hidup kita berhenti ataupun gagal. Karena Tuhan sekali berucap, apa yang diucapkan harus jadi. Bahkan firman katakan bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya apa? Memang Tuhan inginkan jadi. Dan itu jadinya kepada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi kepada saudara. Kepada Dia aja Tuhan enggak, kepada saudara. Mari kita bangun kepercayaan itu. Bahwa Tuhan inginkan saya, ya, bukan Dia, tapi saya. Amin. Jadi mengapa Tuhan berinisiatif? Karena Tuhan ingin rancangannya
ya, yang ditetapkan dari semula itu tidak berhenti, tapi berhasil. Nah, sekarang saya ingin bertanya, ya. Kira-kira gimana supaya cinta kita kepada Tuhan itu terus berkobar-kobar? Gimana supaya cinta saudara kepada Tuhan terus berkobar-kobar, enggak redup, enggak apa? Ya kadang-kadang turun, kadang-kadang adem, anyep. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya saudara semua juga pengen kan cinta saudara kepada Tuhan terus berkobar-kobar kan? Tidak ada namanya fase down, aduh lemes gitu kan. Fase aduh nggak bergairah. Saya percaya semua kita di tempat ini ingin terus mengalami cintanya itu berkobar-kobar. Jadi grafiknya naik. Bukan naik turun enggak. Maunya dari bawah naik. Strong terus. Bagaimana supaya cinta kita kepada Tuhan terus berkobar-kobar. Nah, ini saya renungkan. Jadi mari kita lihat. Kita buka 1 Korintus 16 ayat 17. Saya bacakan ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Satu roh dengan Tuhan. Ya. Kita harus terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu harus mengikatkan dirimu terus kepada Tuhan. Ya kan? Sebuah hubungan kalau tidak diikat akan apa? Putus, ya. Yang bukan putus, berarti putus itu diikat, ya. Jadi sebuah hubungan kalau tidak diikat dia akan terpisah. Karena itu kita harus terus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau saudara ingin cinta saudara terus berkobar-kobar, cinta saudara terus berkobar-kobar semakin dalam, maka ikatkanlah dirimu kepada Tuhan. Apalah arti hubungan? Tanpa apa ya? Ada istilah yang apa? Hubungan tanpa ikatan. Apalah arti hubungan tanpa ikatan? Enggak tahu arahnya, ya kan? Saudara juga enggak tahu ini mau dibawa kemana cinta saya kepada Tuhan. Kita enggak ngerti. Tapi ketika saudara mengikatkan diri kepada, saudara akan tahu. Saudara akan dibawa kemana? Saudara akan tahu. Amin. Katakan, ketika aku mengikatkan diriku kepada Tuhan, aku tahu kemana Tuhan akan membawa aku. Amin. Tapi ketika saudara tidak mengikatkan diri kepada Tuhan, saudara enggak tahu. Mungkin saudara cinta kepada Tuhan, ya aku cinta Engkau Tuhan. Tapi karena saudara tidak mengikatkan diri saudara kepada Tuhan, saudara enggak ngerti. Aku akan dibawa kemana? Aku mau ngapain? Masa aku hanya berdoa aja, tapi kita enggak ngerti. Kita harus ngapain? Mau kemana? Mau ngerjakan apa? Kayak namanya hubungan itu harus ada ikatan. Ikatkanlah dirimu kepada Tuhan. Kalau kau ingin cintamu terus berkobar-kobar, berapi-api. Dan sebuah hubungan ya pasti akan ada namanya persoalan-persoalan. Tapi ketika saudara mengikatkan diri dengan Tuhan, maka saudara akan mampu melewati setiap persoalan-persoalan. Amin. Nah, kedua, kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya, Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa?
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang kedua, apa yang saya lakukan supaya cinta kita terus berkobar-kobar? Yang kedua, perjuangkan cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Pernah gak saudara memperjuangkan cinta saudara kepada Tuhan? Pernah ya? Pernah. Kita semua memperjuangkan cinta kepada Tuhan. Bagaimana memperjuangkan cinta kita kepada Tuhan? Jelas ini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara tidak akan pernah bisa memperjuangkan cinta saudara kepada Tuhan kalau saudara tidak mematikan dalam diri kita sesuatu yang duniawi. Kalau ditanya, dalam diri saya masih ada gak yang satu? Ada. Tapi firman Tuhan, saya harus matikan itu. Dalam diri saudara ada gak? Ada. Dan saudara harus matikan itu. Saudara harus memperjuangkan cinta saudara kepada Tuhan. Kalau saudara ingin cinta saudara terus berkobar-kobar, maka perjuangkan dengan cara apa? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dikatakan apa satu? Pertama, percabulan. Matikan dalam diri kita. Ya, saya berharap ada pertemuan bapak-bapak. Ini bisa dibahas nanti di bawah, amin. Hari ini. Jadi bahasanya nggak cuma yang data, tapi sesuatu yang dalam, ya, yang berhubungan dengan hal-hal seperti ini kita perlu bicarakan ke depan. Amin. Amin bapak-bapak. Amin. Kurang semangat. Amin bapak-bapak. Haleluya. Strong. Kalau di Priasati be di strong ya Pak ya. Jadi kita harus memperjuangkan cinta kita kepada Tuhan dengan apa? Matikan dalam diri kita yang dua. Itu pertama tadi apa? Berbicara percabulan, ya. Kedua, kenajisan. Ya. Kita harus terus matikan. Kita harus perjuangkan untuk cinta kita kepada Tuhan dengan cara kita matikan dalam diri kita sekalian dua itu kenajisan. Setelah kenajisan, hawa nafsu dikatakan. Ya, nafsu jahat dan keserakahan. Itu harus mati dalam diri kita. Ya, saya pernah di Komsel pernah saya kan susah nggak sih mematikan. Kita pernah bagi di Komsel pernah nggak sih mematikan sesuatu yang duniawi itu. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Ya, tapi ketika kita cinta kita kepada Tuhan, kita akan bisa mematikan segala sesuatu yang duniawi kita dalam Tuhan. Amin. Dalam diri kita, amin. 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 Jadi kalau saudara ingin cinta saudara berkobar-kobar, perjuangkan cinta saudara kepada Tuhan. Karena cinta kalau nggak diperjuangkan ya bisa dong, bisa surut. Amin. Ya kan? Cinta kalau nggak diperjuangkan bisa surut. Aduh, kan itu perjuangkan ya. Ya bagi suami istri pasti tahu lah bagaimana memperjuangkan cinta dalam kehidupan rumah tangganya. Amin. Ya. Betul Pak Budi yang udah senior di sini. Ya Pak. Nah, suhunya gitu. Jadi memang cinta itu harus diperjuangkan. Betul Pak ya? Betul nggak Pak? Bapak berjuang nggak Pak? Berjuang Pak ya? Wah, Bu, Pak Budi berjuang untuk Bu Apin. Jangan cinta itu hanya di awal-awal gitu kan, yang baru menikah ya. Jangan di awal-awal kalau baru menikah, ya kan. Cinta itu harus terus diperjuangkan. Ya. Ya. Dan cinta kita kepada Tuhan juga harus diperjuangkan dengan apa? Matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Ketika kau sadar ini menghalangi kasih saya kepada Tuhan, suka nggak suka saya buang. Amin. Katakan suka nggak suka saya harus buang. Saya harus buang. Karena saya mau mempertahankan cinta saya kepada Tuhan.
Coba pandang dulu lah kanan kirinya supaya nggak ada. Lihat kanan kirinya dulu. Ya, yang punya pasangan lihat pasangannya. Sudahkah engkau memperjuangkan cintamu kepadaku? Ya, cinta harus diperjuangkan. Jangan untuk jangan seperti ketika orang yang baru mau pacaran ya, dia mau berjuang untuk supaya orang itu jatuh cinta. Ya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan cinta, perjuangkan terus cinta itu. Oke, jadi amin. Kita mau matikan dalam diri kita sesuatu yang duniawi. Ya, mari kita komitmen. Sesuatu yang menghalangi dalam hidup saya untuk cinta saya kepada Tuhan berkobar-kobar, saya akan putuskan. Saya akan matikan. Walaupun saya harus gagal berapa kali, tapi saya akan berjuang untuk mematikan itu. Amin. Amin. Karena namanya perjuangan tidak kenal kalah. Karena namanya berjuang tidak kenal namanya menyerah. Jangan pernah kau menyerah ketika kau gagal. Amin. Perjuangkan cinta itu supaya terus berkobar-kobar. Amin. Haleluya. 17 Agustus. Ya. Semangat yang baru didatangin pasangannya. Ya memang seperti itu gitu ya. Kita harus berkobar-kobar cinta kita kepada Tuhan, ya kan? Ya, amin. Jadi mari kita terus perjuangkan cinta kita kepada Tuhan, ya. Ya, mari kita lihat kembali ke 1 Yohanes pasal 15 ayat 16 di bagian B-nya. Saya akan bacakan ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, saya ulang lagi, mengapa kita harus memperjuangkan cinta kita kepada Tuhan? Ya. Kalau tadi saya sudah bagikan cara untuk memperjuangkan cinta, harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Nah, pertanyaan, mengapa kita harus terus memperjuangkan cinta kita? Ini jelas sekali di firman Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya. Yang pertama, mengapa kita harus memperjuangkan cinta kita kepada Tuhan? Ya. Yang pertama adalah Tuhan punya ketetapan khusus bagi saudara, supaya karena Tuhan inginkan saudara, ya, itu dikatakan sini supaya kamu pergi. Hasil dari sebuah hubungan adalah ada tindakan. Amin. Ada tindakan, ada perbuatan yang dikerjakan. Ya. Mengapa Tuhan berinisiatif untuk mencintai saudara? Ya, karena Tuhan punya ketetapan khusus kepada saudara. Karena Tuhan ingin saudara, ya, ketika saudara mengenal Dia, ketika saudara mulai jatuh cinta kepada Dia, Tuhan inginkan saudara mengerjakan seluruh pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Maka disitu katakan, bukan aku yang memilih kamu, tapi aku yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kemana saudara perginya? Tuhan suruh saudara kemana? Habis jatuh cinta kok disuruh pergi? Tuhan suruh saudara kemana? Tuhan suruh saudara kemana? Makanya lupa nih materi di retret ya. Beranak cuculah. Dikatakan apa?
Buka, minta tolong Kejadian 1 ayat 28. Ya. Allah berkata mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah. Sama-sama katakan, penuhilah bumi dan takluk, karena itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan ingin saudara pergi kemana? Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Hasil dari cinta adalah pergi dan menaklukkan. Amin. Hasil cinta saudara kepada Tuhan adalah saudara pergi, bertindak. Dikatakan, penuhilah bumi. Kalau di ayat kita sudah dibagikan tentang berkuasa. Berkuasa, kita adalah orang yang berotoritas. Untuk itulah Tuhan saudara, untuk itulah Tuhan suruh saudara pergi. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ya, mengapa Tuhan berinisiatif ya mencintai saudara? Karena Tuhan mau saudara adalah orang-orang yang memenuhi bumi. Saudara adalah orang-orang yang akan berotoritas, berkuasa. Ya. Berbicara otoritas sudah dibagikan di retreat, saya nggak perlu jelas bahas di sini karena saudara sudah dapatkan di retreat. Tinggal saudara mengaplikasikannya dalam hidup saudara. Tapi yang jelas ini katakan bahwa Tuhan inginkan saudara pergi. Jangan diam. Jangan tidak berbuat apa-apa. Jangan ketika cinta sudah berkobar-kobar saudara tidak berbuat apa-apa. Tuhan inginkan saudara bertindak. Berbuat sesuatu. Jadi mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih kegairahan yang baru akan Tuhan, renungkan ini. Terus bangun cinta saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak inginkan hanya berhenti kepada engkau bergairah dengan Tuhan. Tapi Tuhan ingin engkau bertindak, engkau pergi. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Siap menaklukkan bumi ini, amin. Siap menaklukkan tempat demi tempat, amin. Saya percaya. Harusnya saudara boleh percaya. Ya. Saya hari Sabtu saya share tentang, waktu saat itu saya share tentang Daud gitu ya. Saya sharekan tentang Daud. Daud mengalahkan Goliat. Jadi yang saya sharekan gini. Mengapa Daud begitu percaya sekali bahwa dia mampu mengalahkan Goliat? Padahal dia kecil, ya. Dia kecil, tapi mengapa Daud begitu percaya sekali dia mampu mengalahkan Goliat? Bahkan dia dibilang kata dia seperti menyombongkan dirinya kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dia bilang, emang akan dikasih apa kalau ada orang yang bisa mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat itu? Dia tanya kepada satu orang, ya. Terus dia tanya lagi, emang raja mau ngasih apa kepada saya kalau aku bisa raja akan memberikan apa kepada orang yang bisa mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat itu? Dia terus ngomong, dia terus keliling, dia nanya sampai apa yang dikatakan itu terdengar oleh abangnya dan abangnya marah. Jadi Daud begitu memiliki keyakinan, aku bisa mengalahkan dia walaupun aku enggak sebesar dia. Walaupun aku bukan tentara yang terlatih, tapi aku bisa mengalahkan dia. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dia bangun kepercayaan yang begitu besar dalam dirinya. Goliat pasti kukalahkan.
bukan karena dia berpengalaman. Bedanya Daud dengan Goliat apa? Goliat sama-sama yakin bahwa dia bisa mengalahkan bangsa Israel. Makanya 40 hari, pagi dan sore, dia terus mengintimidasi tentara Israel. Karena dia apa? Karena dia yakin dia bisa mengalahkan, menghancurkan tentara Israel. Dia punya keyakinan. Tapi keyakinan Goliat didasarkan karena dia mampu, dia kuat, dia perkasa. Tapi Daud, dasar keyakinannya bukan karena dia kuat, bukan karena dia sudah terlatih, tapi karena urapan Tuhan yang dia terima dari Samuel. Makanya dia percaya diri. Dan ini juga yang harus kita bangun, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bangun kepercayaan bahwa Tuhan sudah mengurapi saya dan saya harus yakin dengan diri saya. Bukan karena pengalaman saya, bukan karena fasilitas saya, bukan karena otak saya, tapi karena Tuhan sudah mengurapi saya. Amin. Ketika engkau yakin Tuhan mengurapi engkau, engkau akan bisa melakukan apapun. Bahkan sesuatu yang di luar nalar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya diberkati dengan hari Rabu di Komsel dengan kesaksian Bapak Kinawa. Bagaimana Tuhan bekerja yang di luar pemikirannya, ya, di luar ekspektasinya. Bahkan dibilang sepertinya nggak nyangka begitu cepat dia melampaui seniornya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang berkuasa atas dia. Jadi ketika roh Tuhan berkuasa atas Bapak Ibu Saudara, milikilah keyakinan yang besar. Engkau bisa mengalahkan. Engkau bisa menaklukkan bumi ini. Amin. Amin. Engkau bisa menaklukkan bumi ini. Apa yang tidak bisa engkau taklukkan? Emosimu, kemarahanmu, egoismu, bisa engkau taklukkan. Karena roh Tuhan berkuasa atasmu. Katakan kanan kirimu, roh Tuhan berkuasa atasmu. Engkau harus bangun kepercayaan dirimu. Dan saya percaya saudara akan luar biasa, amin. Saya akan menjadi orang yang luar biasa. Karena saudara begitu yakin sama seperti Daud. Dia ngomong sana sini, apa sih yang akan didapat kalau ada yang bisa mengalahkan orang Filistin itu? Dia nggak cuma tanya kepada satu orang, dia tanya mungkin ke setiap orang yang ketemu, apa sih? Karena dia yakin, karena roh Tuhan berkuasa setia, dia bisa mengalahkan itu Goliat. Hanya dengan batu. Impossible sepertinya hanya dengan batu bisa mengalahkan Goliat. Jadi Bapak Ibu Tuhan, mari kita sadari bahwa ketika kasih Tuhan, ketika cinta Tuhan dalam hati mulai berkobar-kobar, jangan kau berdiam saja, engkau harus mulai bertindak. Engkau harus mulai pergi, kerjakan. Mulai kerjakan sesuatu. Amin. Yang kedua, ya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan menginginkan hasil dari sebuah hubungan. Amin. 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 Saya juga pasti menginginkan sebuah hasil dari sebuah hubungan, amin. Ya, pernikahan, ya sebuah pernikahan pasti ingin menghasilkan hasil. Tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan menginginkan hasil. Ya. Dikatakan, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah, dibersihkannya dikatakan. Pas dibersihkan gak berbuah, dipotongnya. Tuhan inginkan kita berbuah.
hasil hubungan itu harus ada buah. Harus ada buah yang dihasilkan. Karena itu perjuangkan cintamu kepada Tuhan dengan semaksimal mungkin. Supaya engkau menghasilkan buah. Hasilkanlah buah-buah dalam hidupmu. Yang terakhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jelas disini bahwa Tuhan menginginkan semakin hari hubungan saudara dengan Tuhan semakin lengket. Amin. Amin. Semakin lengket, semakin akrab. Karena jelas katakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau saudara sudah dekat dengan Tuhan, sudah lengket dengan Tuhan, apa yang gak dia berikan kepada saudara? Bahkan sesuatu yang belum kau ucapkan pun Tuhan mengerjakannya dalam hidup saudara. Amin. Bahkan sesuatu yang belum mungkin terpikir dalam pikiran saudara, Tuhan mengerjakannya bagi saudara. Karena itulah Tuhan. Tuhan mau hubungan kita dengan Dia semakin hari semakin melekat, semakin lengket, ya. Dan semakin banyak buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Amin. Kalau amin, saya undang kita semua bagi berdiri. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara engkau hari ini, engkau merasakan bahwa engkau biasa-biasa dengan Tuhan. Engkau tidak kangen dengan Tuhan. Engkau tidak rindu dengan Tuhan. Hatimu biasa-biasa dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, buka hatimu. Karena Tuhan mau berinisiatif untuk menghampiri engkau. Tuhan mau cintanya dalam hatimu berkobar-kobar lagi. Jika ada di antara Bapak Ibu mengalami itu, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan aku mau. Aku mau Tuhan. Cintaku kepada Engkau berkobar-kobar lagi Tuhan. Aku mau mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hatiku Tuhan. Aku mau mencintai Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Serukan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku yang orang yang sudah kau tebus Tuhan. Aku mau cintamu berkobar-kobar dalam hatiku Tuhan. Aku mau hasratku akan Engkau berkobar-kobar lagi Tuhan. Ini
Kami mau memperjuangkan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Kami akan terus memperjuangkan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Karena itu kami mau komitmen. Kami akan menanggalkan segala manusia duniawi kami Tuhan. Kami mau melepaskan segala kenajisan, percabulan, iri hati, keserakahan. Kami mau cinta kami kepada Engkau Tuhan terus berkobar-kobar Tuhan. Kami mau terus mengingatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami mau menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau hubungan kami punya tujuan yang jelas Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau punya tujuan yang jelas Tuhan. Kami tidak lagi diombang-ambingkan dengan situasi dunia ini. Tapi kami punya komitmen dan punya tujuan yang jelas. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapak kami berdoa, berkati Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Berkati Tuhan. Untuk mereka bisa pergi. Untuk mereka bisa menghasilkan buah. Dan buah yang mereka hasilkan tetap. Dan mereka semakin lengket dengan Engkau Tuhan. Semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Tiap-tiap hari Engkau berbicara kepada mereka Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan Engkau berfirman kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kehadiran. Terima kasih buat Roh Kudus yang boleh berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah kami semua diberkati dan cinta kami terus berkobar-kobar kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya itulah ikat janji-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami mau menggenapi ikat janji itu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkat. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, diberkati ya dengan firman Tuhannya. Oke. Ya, kita akan mendengar kesaksian ya, tapi sebelum saya lemparkan ke orang lain, saya duluan ya. Shalom. Ya, saya mau berbagi sedikit. Ini hal yang sederhana aja, tapi bagi saya luar biasa gitu, bahwa saya menghargai apapun, hal sekecil apapun yang terjadi dalam diri saya itu saya hargai banget gitu. Makanya saya bersyukur banget dengan Tuhan. Saya mau cerita, jadi waktu beberapa hari yang lalu saya di warung gitu ya. Jadi ceritanya tuh 3 hari berturut-turut sepi gitu, ndak ada satupun yang datang belanja gitu. Dan itu juga dialami oleh Kak Murni sih. Kami biasa sering-sering gitu kan. Jadi kata Kak Murni, aku kalau kayak gitu aku menyembah Tuhan. Tapi jangan salah ya, aku menyembah bukan seakan-akan suruh orang datang beli. Tuhan bawa orang datang beli kayak gitu. Ndak juga ya, tapi ya menyembah Tuhan gitu kan. Dan waktu itu aku belum jualan sih, dan ketika aku yang jualan aku merasakan betul itu ya, di saat orang ndak datang tuh hati gimana gitu, ada agak gimana gitu. Tapi ya itu roh Allah gitu, tidak diam gitu kan dalam hidup kita gitu. Kalau kita terus gitu ya, hati kita terus dengan Tuhan tuh, roh Allah terus gitu ya berkobar-kobar. Lalu Tuhan di saat-saat seperti itu aku menyadari bahwa waktu itu juga pas si Janeta kan sakit, batuk, pilek, panas kan. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku baru sadar gitu kalau seandainya tadi rame, kasihan si Netanya gitu kan. Akhirnya nanti dia juga
jadi tidak terurus gitu kan. Jadi akhirnya saya di situ puji Tuhan kayak gitu. Terus satu lagi, Tuhan, kalau kamu ini kan hari-hari layani orang, palingan kamu waktumu dengan saya tuh cuman terima kasih Tuhan gitu-gitu aja kan, say hello aja kayak gitu. Nah ini saatnya kamu benar-benar menghampiri Tuhan kayak gitu. Jadi di saat itulah saya benar-benar dengan Tuhan gitu, saya taruh hati saya dengan Tuhan benar-benar, sekalipun terganggu dengan Neta karena rewel kan, tapi saya benar-benar serius dengan Tuhan gitu kan. Saya bilang aduh terima kasih Tuhan, saya bersyukur kalau Engkau terus maksudnya terus intim dengan hatiku, begitupun sebaliknya gitu, untuk benar-benar aku harus berdiam di dalam hadirat Tuhan kayak gitu kan. Ya saya aduh terima kasih Tuhan, aku semakin terpesona dengan Engkau kayak gitu. Tapi jangan juga ya Tuhan, enggak apa-apa kan saya ngomong sama Tuhan, jangan juga Tuhan hari-hari ya kayak gini aku sepi terus kayak karena kan nanti bayar sewaan dan sebagainya kan. Ternyata lewat 3 hari itu saya juga ada di dalam pembacaan tentang Ayub gitu kan. Jadi sambil menghibur gitu saya bagikan di Maria Magdalena kan. Saya bilang, saya terus terang loh, baca firman kan lompat-lompat kan selama ini, tapi pas ada dari gerakan mencintai firman Tuhan suruh 3 pasal itu, akhirnya saya benar-benar mendalami firman gitu ya, tentang Ayub gitu kan. Dia mengutuk sampai mengutuki hari kelahirannya itu sampai di ayat ke-40 gitu ya, baru dia tuh membuka hatinya, merendahkan hatinya untuk Tuhan. Padahal kan ada orang-orang yang terdekat gitu datang untuk mensupport dia, tapi dia tidak mendengar hal itu. Mungkin dia pikir kalian tuh tidak merasakan sama seperti yang aku rasakan, kalian cuma bisa ngomong kayak gitu. Itu ada di orang-orang di sekitar kita mungkin seperti itu ya. Saya bilang bertobat gitu ya. Seperti kemarin juga Bu Ami sampaikan kan, bahwa ada orang datang menyampaikan, kamu kuat ya, ya saya kuat kok. Kamu ya semangat, iya saya semangat. Jadi seakan-akan omongan kita ini tidak ada manfaatnya kayak gitu. Nah itu jangan gitu. Itu juga terjadi pada Ayub kan. Tapi yaitu Tuhan seperti Adam dan Hawa, bahwa sekalipun mereka berbuat dosa, Tuhan tetap mencari mereka seperti itu. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia sekalipun kita sudah kadang lupa ingatan dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap mencari kita gitu ya, untuk untuk kita kembali mengalami pemulihan gitu. Makanya ada juga pujian, Tuhan jangan jauh dariku kayak gitu. Nah itu juga mau aku bawa gitu kan, tapi pas Tuhan jangan pergi dariku, jangan jauh dari enggak jadi Tuhan lo enggak pernah jauh dari kita kayak gitu kan. Untuk itu saya mau sampaikan untuk kita bahwa luar biasa Tuhan kita gitu ya, dengan hidup Ayub gitu, bahwa Tuhan menggantikan berkali lipat gitu ya, harta benda, binatang-binatang yang sudah Tuhan ambil, bahkan anak gitu. Saya bilang sama ibu-ibu di grup, saya enggak baca firman ini sih waktu saya hamil gitu kan. Kalau enggak saya kasih nama anak saya Keren Hapuk gitu, karena ada yang terakhirnya namanya Keren Hapuk kan. Saya bilang keren juga kan, nama-nama kayak India gitu. Ya sampai saya bilang, saya request ya kalau yang hamil USG anaknya cewek kasih nama Keren Hapuk ya. Jadi saya sudah bernubuat duluan gitu bahwa itu anak-anak keberuntungan gitu ya. Amin ya. Tapi enggak ada respon waktu itu. Oh saya mendoakan Bu Monik aja. Oh iya. Ya. Iya. Seperti firman tadi, beranak cuculah. Kita tahun ini saya percaya bahwa Bu Monik akan mengalami keturunan. Maaf ya Bu Monik kalau saya terang-terangan di sini ya, karena itu yang diomongin saya sama Bapak Ulen tadi malam, terus terang aja.
Nggak tahu tiba-tiba teringat sama Bu Monik bahwa kita harus doakan yang real gitu ya, bahwa Bu Monik ini harus memiliki keturunan gitu ya. Nggak tahu juga tiba-tiba aku Bapak Ulen bisa singgung, berarti perhatian banget kan suamiku. So sweet. Iya, ya jadi saya ambil hikmah dari situ bahwa ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tadi saya bilang itu masalah kecil tapi sangat berarti bagi saya gitu, bahwa Tuhan mau supaya saya terus ada di dalam hadirat Tuhan, seperti Tuhan berfirman kepada Maria bahwa di dalam mana Pak? Lukas 10 ayat ya, bahwa Maria telah memilih yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan Yesus gitu. Dan Bapak Ibu, lewat 3 hari kemudian orang datang beli beras itu enggak tanggung-tanggung, belinya sekarung kayak gitu. Jadi saya bilang ya itulah puji Tuhan, kalau kita bersyukur pasti ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oke, silakan yang lain. Oh, ada adanya mewakili. Shalom semuanya, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang udah hadir di sini. Puji Tuhan, kita semua masih bisa bernapas pada hari ini. Jadi nama saya Vera, saya mungkin udah banyak tahu adiknya Kak Monik. Saya ini dulunya konten kreator, bikin konten di YouTube, dan memang saya belum bisa bantu banyak kakak saya. Saya belum dapat penghasilan, terus saya buat konten untuk membantu orang-orang sekitar saya, seperti bantu Kak Lia waktu itu, bantu untuk usaha dan bantu teman-teman yang lainnya. Saya memang kalau menyukai sesuatu itu kayaknya nggak mengharapkan gaji atau yang kalau kata orang sih pikiran-pikiran orang yang bodoh, yang benar-benar terlalu polos. Jadi kalau bekerja itu nggak mikirin uangnya itu dikasih atau apa, jadi bekerja benar-benar tulus. Dan sampai akhirnya saya, ya puji Tuhan, memang dapat gaji melalui kerja sebagai host. Saya host di aplikasi kayak Bigo, tapi bukan Bigo, kayak saya di Uplife, Miko, dan berbagai aplikasi lainnya. Saya main 4 aplikasi, dan di situ memang saya dapat berapa kali gaji. Dan di streaming itu saya juga puji Tuhan bisa ketemu orang dari negara-negara asing kayak Filipina, Malaysia, Jepang, Korea, dan negara-negara lainnya. Walaupun saya tahu bahasa Inggris saya itu sangat sedikit, I can speak English but little. Jadi saya ngomong, saya bisa bahasa Inggris sedikit, tapi mereka mau menerima kekurangan dari beberapa saya dan teman-teman orang yang dari Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Dan baru-baru ini saya benar-benar drop banget, karena ya itu saya akui emang kesalahan saya. Harusnya bulan ini saya udah dapat 2 juta lebih, mungkin hampir 3 juta, bahkan bisa jadi 4 juta, cuman karena kebodohan saya. Saya orangnya emosi, mental saya lemah, jadi lagi drop banget. Niat saya kalau emang dapat waktu bulan ini, saya pengen bikin kamar saya itu kayak studio peredam suara. Jadi saya bebas bikin konten, jadi alat kedap suaranya ada. Jadi dari busa saya udah pikirkan bikin ini, bikin itu, dan semuanya. Jadi kembali lagi, kayaknya Tuhan ngajarin saya untuk ini loh, Fer, kamu harus belajar rela, belajar ikhlas, belajar pasrah. Atau mungkin rezeki kamu bukan di sini, mungkin nanti di lain waktu. Jadi untuk sementara ini saya stop di dunia streaming dulu mungkin. Nama panggung saya di streaming memang nggak banyak yang tahu, kakak Monik juga nggak tahu. Jadi orang-orang yang kerja di dunia entertain kayak artis-artis itu memang nama asli sama nama panggungnya memang agak dirahasiain. Jadi kalau pengen tahu nama saya di streaming itu ada 2, Ave dan As. Jadi nggak banyak yang tahu. Jadi nama aslinya kalau yang nyata memang Vera. Jadi nggak ada yang
bisa nyari gitu. Memang orang-orang kayak kami kenapa sengaja dirahasiakan ya karena itu, karena orang-orang di bidang hiburan dengan orang-orang yang di real tuh agak beda, berkecimpung gitu. Nah, saya itu udah banyak banget menyalurkan minat saya nggak multi talent, tapi temen yang bilang saya multi talent, saya juga nggak nyangka. Saya di situ saya nge-host bukan cuma ngobrol sama orang, tapi memang kadang saya bawa nyanyi, acting, komedi, saya kadang bawa dance, kadang saya bawa voice over tuh kayak gini, saya bisa ganti suara. Halo semuanya, kenalkan nama saya adalah Shadi. Halo semuanya, kenalin nama aku adalah Sinchan, aku adalah pahlawan bertopeng. Nah, atau ganti suara-suara yang lainnya kayak gitu kan. Yang itu kudasai. Nah, kayak gitu. Jadi Kakak Moni itu heran kok suara saya kayak gitu, dia aneh, stopper. Kayaknya jengkel kali kakak dengan suara. Justru tapi itulah talentanya katanya. Ternyata dari dunia streaming itu aku dipertemukan orang-orang yang tahu minat aku, talent aku di bidang itu bagus banget. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Itu malah katanya butuh alat sound card yang bisa ganti suara. Jadi kamu nggak perlu alat sound card, orang harusnya yang butuh jasa aku untuk dijual ke mereka. Makanya ada salah satu kenalan di situ banyak koko ya, karena banyak orang Chinese yang kerja di bidang streaming. Jadi aku manggilnya Koko. Jadi bilang coba kamu salurkan entah lewat apa gitu, kamu jual jasa suara kamu. Siapa tahu ada yang mau minat kerja sama orang-orang di bidang media. Di media gitu, pokoknya orang bidang yang membutuhkan jasa itu, entah dibikin konten film, kartun atau apa aja, jadi bisa dipakai gitu. Nah, ya mungkin ya itulah awalnya saya terjun di Samarinda dan nggak nyangka memang bisa ketemu orang-orang luar negeri dan bisa ada banyak yang tahu tentang potensi saya dan sampai dibilang multi talent dan apa itu segala macam. Itu ya puji Tuhan, dan semuanya itu karena berkat Tuhan. Kalau bukan modal dari wifi yang dikasih Kakak Moni, aku nggak bisa mungkin apa-apa di kerjaan ini, karena memang aku cuman bisa di bidang entertainment ini, di bidang hiburan. Ya mungkin Tuhan nggak nyuruh aku jadi artis, nggak nyuruh aku terjun ke Jakarta, tapi Tuhan nyuruh aku mungkin lewat bidang entertainnya di bidang streaming ini, tetap di entertain tapi di layar mini. Aku bukan artis di layar lebar yang tampil di televisi, tapi tampil di handphone. Dan teman-teman yang lainnya itu semuanya itu udah dibilang artis karena udah banyak yang nonton dan ya begitulah. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Makasih. Pantasan ya, gaya-gayanya juga ya kayak wartawan yang di belakang layar gitu kan. Ya kita dukung doa ya, siapa tahu dipanggil ke Jakarta kan. Iya. Oh iya betul Pak, IKN benar-benar, nggak usah ke Jakarta. Iya. Amin gitu ya. Oke, silakan, ada lagi? Ada lagi kah bapak-bapak? Batam, iya Batam. Siapa tahu perbincangan tadi malam ada sesuatu hal yang luar biasa. Bapak ini. Serius kan, enggak ada? Oh ya. Timbang datang ngisi lah, saya ngisi. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Jadi dua minggu yang lalu ya saya ke Balikpapan acara pertemuan pegospel. Jadi pulang itu saya sama teman bertiga naik taksi gitu, nah betul. Si Pak Joko ngubungi Pak Wanto mencarikan taksi gitu, ada ngebel gitu. Saya pas samping saya biarin aja Pak Joko yang ngurus lah. Jadi pulangan di jalanan cerita lah teman-teman ini sama supir, dia bilang Bapak cara didik anak, dia nasihati, dia kasih tahu pengalaman dari Pak Andi bagi berkat gitu ya, dan teman didik yang benar gitu.
Jadi cerita tanya juga Pak Andi bilang Bapak berokok ya, berokok sehari berapa bungkus gitu. Jadi maksudnya berapa hari berapa bungkus si berokok lah gitu supir ini. Dan supir ini enggak tahu jalan Samarinda, ke Balikpapan gitu ya, dari ke Samarinda karena dia dari tinggal di mana itu di daerah kalau Timur Utara tuh Tanah Kidung sana gitu ya. Jadi enggak tepat menguasai jalanan gitu. Akhirnya kita arahkan, kita yang kasih petunjuk jalan sama Pak Andi gitu ya, jalan-jalan Balikpapan pulang gitu. Nah di jalanan kita akhirnya cerita-cerita itu, jadi terakhir saya tanya, saya bilang sama supir itu, Bapak sudah berapa lama berokok? Saya bilang, oh sudah lama Pak. Apa ada niat mau berhenti? Saya bilang, Pak sudah coba tapi tidak bisa berhenti. Nah jadi saya bilang kalau Bapak mau berhenti, mau enggak saya doain gitu. Saya langsung doain sama dia. Oh mau, dia bilang. Itu teman saya Pak Andi bilang jangan di sini, ini di jalan tengah jalanan, nanti di Samarinda aja. Karena gitu di tempat di setengah jalan Balikpapan. Sudah Samarinda turun sampai di depannya teman ini, tempatnya rukunnya Pak Andi. Di situ ada mobil, saya bilang Bapak mau enggak didoain? Yang penting Bapak percaya sama siapa? Saya bilang percaya sama Nabi Isa, saya bilang gitu. Intinya Bapak percaya sungguh-sungguh aja, saya bilang. Nah situ dia mau, saya layani dia, Bapak harus mengakuin dosa. Saya bilang mau enggak mengakuin dosa pada Nabi Isa, karena Nabi Isa ini yang bisa menyembuhkan, bisa juga memberhentikan rokok, yang menebus dosa kita, saya bilang gitu. Saya hanya cerita singkat gitu, sudah. Kalau Bapak mau, Bapak ikutin perkataan saya. Pertama dia sudah ada suara kecil, coba apa suaranya besarin, saya bilang gitu. Dia mau apa, coba mengikuti saya, dia ikutin, saya tuntun dalam doa. Saya ajak dia terima Nabi Isa secara pribadi, bahasa doa supaya Bapak bisa berhenti berokok, saya bilang. Nanti kalau Bapak ingat rokok, Bapak sebut aja, panggil aja Nabi Isa, saya bilang, karena dia yang sanggup memberhentikan Bapak berokok gitu. Jadi saya mengenai Bapak ini orang Bugis gitu ya, Bugis, tapi yang penting kita memberitakan kepada baik, bisa melihat orang damai lah, dia mau apa yang kita suruh dia mau gitu. Jadi bersyukurlah Bapak ini mau gitu ya. Nah habis itu saya tetangga juga ada di depan saya beberapa hari yang lalu ya, saya udah nyangka juga mau nginjilin tapi terputus. Masa gini, Bapak ini lagi saya bersihkan menu paret, nanya sama saya, bukan Bapak anak muda ini, oh gini, banjir ya, sebenarnya bisa ini ya bersihkan paret ya, saya takut banjir, saya bilang musim hujan. Nah dia ini hanya cerita-cerita, saya tanya, Bapak, tadi kita ini hidup, kita tidak tahu ya kapan dipanggil, sebelum namanya orang ini ya, orang Kutai Tengaron, namanya Abo. Saya bilang kok namanya cewek, nama orang China sih, bilang Abo. Oh iya, dia bilang, saya lama di Semarang ke Bandung kemarin, dia ngomong luar kota lah gitu ya. Jadi saya bilang, ngomong-ngomong saat apa percaya enggak kalau kita dipanggil Tuhan kemana ini Bang? Karena hidupnya ada pilihan, saya bilang ada dua atau neraka. Pas enggak tahu dia bilang oh gitu. Jadi saya bilang dia enggak tahu, dia bingung. Saya bilang kalau saya sih percaya sama Tuhan, saya bilang saya pasti yakin gitu ya. Kalau kita harus memilih, tidak ada jalan lain, saya bilang gitu. Tadi saya tanya dia, Bapak tahu tentang Nabi Isa? Oh saya tahu ya. Gini dia bilang, oh saya tahu. Tahunya gimana? Saya bilang Pak, gini saya dulu dia bilang saya dulu buat ini apa, menolong mereka buat tentang cerita Nabi Isa. Ceritanya gimana Pak? Kita masuk dalam goa, supaya ke dalam goa itu saya menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Kutai. Bilang, oh kaget juga gue bilang gitu. Oh bisa. Jadi saya tanya, apa kok bisa buat gitu, kemana Bapak kuliahnya apa? Saya sekolah di Muhammadiyah, bilang. Oh, berarti Muhammadiyah kalau bisa begini ada fanatik juga, saya bilang, kaget juga, saya bilang gitu. Wah habis itu udah lama kebetulan dia lah supir nungguin apa namanya tuh, pas udah lama untuk RT datang saya minta bantu sumbangan, udah masuk, saya sebenarnya tunggu sebentar Pak. Udah lama sekalinya yang ditunggunya ibu yang di kos itu, ibu yang guru ini sudah keluar gitu, mau jalan sudah, akhirnya udah sempat terputus lah ngomongan gitu. Tapi saya bilang ya penasaran juga, kemarin kok simpan HP-nya, nyampe simpan selalu belum disimpan gitu. Tapi saya bersyukur lah, yang penting nanti bisa ketemu gitu. Tapi kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi gitu ya.
Nanti untuk kesaksian untuk mereka kita harus ada kesempatan harus memberitakan Injil gitu, ya, tidak menolong mereka. Jadilah tugas-tugas kita untuk memberitakan kabar baik gitu, bermacam cara apa yang kita bisa kita bagikan gitu. Mungkin itu aja, terima kasih dan berkati. Ya, kalau Pak Kiseng ini sudah melakukan sama seperti firman Tuhan hari ini ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Ya, sudah ya, tidak ada lagi ya. Oke, saya tutup ya kesaksiannya. Ya, kita akan memberikan ya, sebelum memberikan persembahan syukur, kita mau dengar pengumuman dulu. Mungkin yang belum mendapat amplop, silakan bagi para aser ya. Ya Pak, silakan. Salam. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Hari ini Minggu 14 Agustus 2022. Ya, pengumumannya lanjut. Ya, hari Rabu ini tanggal 17 Agustus 2022. Jadi dari pelayanan keluarga, kegiatan komselnya nanti dialihkan ke acara kebersamaan. Ya, pelayanan keluarga akan mengadakan acara kebersamaan hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 jam 2 siang. Tempatnya di Perjuangan 5, rumah ibadah kita yang sedang dibangun. Jadi diharapkan semua dari komsel, koordinator komsel nanti diarahkan kepada anggotanya. Ada acara buat anak-anak perlombaan dan juga nanti buat orang tuanya juga bisa nanti dibuat acara perlombaan juga di sana. Ya. Jadi malamnya tidak ada komsel. Hari siangnya kita adakan acara. Lanjut. Dari PMJ juga di tanggal 17 Agustus itu di perayaan itu ada perayaan, upacara dan lomba. Tempatnya di lapangan sepak bola Unmul. Dan juga PMJ juga melaksanakan penyambutan maba. Tanggal 23 Agustus 2022, tempatnya di GKPI, Jalan Perjuangan 5. Jadi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika memiliki kenalan kerabat atau teman atau anak ya, atau siapapun lah yang dikenal, mahasiswa, bisa mengajak untuk mengikuti acara kegiatan ini, kegiatan perayaan 17 Agustus dan juga nanti penyambutan maba. Kita dukung. Berikutnya akan diadakan seminar dari Tom Community. Seminarnya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 6 sore, tempat sekretariat di Mall Lembuswana tempat ini. Pembicaranya Ibu Elni Epita Napitupulu dari KAR ya, PT KAR ya. Temanya nutrisi terbaik dalam pekerjaan Anda. Bagi kita semua yang profesional dan juga karyawan dan entrepreneur atau Bapak Ibu yang mau ikut bisa nanti hadir pada hari Sabtu ini. Catatannya harap membawa buku catatan. Banyak catatan nanti ini. Ya, jangan lupa. Lanjut. Masih dibuka pelatihan musik. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari atau anak-anaknya yang sudah memiliki dasar ya dan juga ingin melatih ya bermain musik gitar, bass dan cajon. Nanti langsung ke Bang Fernando Novelius. Lanjut. Ya, ini pelayanan keluarga, ada 5 komsel. Semua jika ada yang belum tergabung dalam komsel
diharap bisa bergabung ya bagi Bapak Ibu atau yang keluarga muda, masing-masing Komsel, ada Komsel Sion, Harmonis 1, Komsel Harmonis 2, Komsel Kolose, dan Komsel Loajanan. Ada masing-masing kontak personnya, bisa dihubungi. Lanjut, juga ada pelayanan pinggiran kota, yaitu pelayanan Loabua dan Tanah Merah, pelayanan Loabua setiap Jumat, untuk remaja jam 4 sore, dan untuk keluarga jam 5 sore, dan untuk pelayanan Tanah Merah itu komselnya setiap hari Sabtu jam 5:30. Ya, kontak pesannya Ibu Monik. Dan juga setiap hari Sabtu Tom Community ini ada kegiatan persekutuan jam 5 sore di tempat ini di Mall Lembuswana. Kontak pesannya Bang Freddy Raymond Siahaan. Lanjut, ya. Selamat bagi yang akan berulang tahun di minggu ini, Bapak Pucang atau Bapak Yelsi tanggal 15 Agustus. Orangnya tidak ada ya. Ya, selamat buat Pak Pucang. Tuhan Yesus berkati Pak Pucang, sehat selalu dan panjang umur. Lanjut ya. Selamat yang berulang tahun pernikahan. Happy wedding anniversary. Untuk minggu ini ada dari keluarga Pak Subianto dan Ibu Grace. Ya, tanggal 15 Agustus ada di Zoom. Ada ya. Selamat ulang tahun buat Pak Subianto dan Ibu Grace yang di Bontang yang terhubung dalam Zoom. Juga Pak Hendrikus dan Ibu Desi and Andres tanggal 20 Agustus. Ada di Zoom? Ya, selamat ulang tahun buat kedua keluarga ini. Ya, semakin bertambah cinta dan sukacita di tengah-tengah keluarga Pak Subianto, Ibu Grace dan Pak Hendrikus dan Ibu Desi. Lanjut. Ya, untuk minggu depan kita masih seperti biasa ibadahnya. Ibadah raya umum. Yang pertama itu jam 8 untuk orang tua dan keluarga, karyawan, dan juga di lantai 1 ibadah Minggu Ceria jam 8 juga, dan juga ibadah En Cristo Youth untuk profesional muda, mahasiswa dan pelajar jam 5 sore. Ya, itu saja pengumumannya Bapak Ibu. Saya ada yang baru pertama ibadah pada hari ini. Tidak ada? Baik ya, kalau tidak ada ya. Terima kasih untuk pengumumannya. Tuhan Yesus berkati. Oke, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami terus membawa hidup kami dipersembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Buat kebenaran-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Karena kami percaya itu yang Kau rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah terus memimpin kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan, kami terus Tuhan bawa hidup kami kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah seluruh persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Baik pujian penyembahan kami, syukur kami, juga keuangan kami, biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa langkah-langkah kami ke depan Engkau memberkati, langkah-langkah kami ke depan Engkau menyertai dan Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Mari jemaat Tuhan kata, angkat tangan kita. Percayalah bahwa ketika Engkau menjadi pelaku-pelaku firman, ketika firman itu hidup dan melekat dalam hidupmu, percayalah bahwa Engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dipakai Tuhan. Dan percayalah bahwa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus, itu yang akan terus membawa engkau mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan. Dan semakin hari engkau akan semakin kuat dan akan semakin mengenal Dia dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Demi nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yes. Didengar telinga yang tak pernah